mujizat yang dia lakukan. Awalnya dia mampu melawan orang-orang yang berkata bahwa mujizat yang dia lakukan itu tidak benar. Namun karena dengan adanya dorongan dan kuasa serta karunia yang diberikan Roh kepadanya, ia mampu melawan orang-orang Yahudi yang menyebutnya bahwa mujizat yang dia lakukan itu tidak benar. Tetapi karena orang Yahudi itu tidak puas dan tidak mau melihat dia untuk menyampaikan mujizat-mujizat lagi, mereka pun menghasut di antara beberapa orang lagi. Sosok P artinya, misalnya ada 5 orang Yahudi yang tidak percaya dengan mengajukan saksi dan tuduhan palsu terhadap Stefanus, bahwa si Stefanus ini dia mengatakan kalau Yesus dari Nazaret itu akan merobohkan tempat ibadah dan menghapuskan adat istiadat hukum Taurat Musa. Karena Stefanus tidak mampu lagi melawan mereka, akhirnya ahli Taurat dan tua-tua Yahudi itu pun menghadapkan dia ke mahkamah agama. Akhirnya dia dieksekusi. Terima kasih. Menganggap begitu, dia itu pergi pamer-pamer. Tetapi ada juga yang percaya bahwa dia itu memang betul-betul pergi ke gereja itu untuk mendengarkan sabda Allah lewat kitab suci. Pasti ada di antara kita yang seperti itu. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada kami. Jadi tadi saya membawakan tema tentang 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Jadi berawal dari orang-orang Yahudi bersungut-sungut terhadap orang Ibrani karena pembagian janda-janda mereka mengabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Dan karena itulah ke-12 rasul memanggil semua murid dan seluruh jemaat berkumpul, lalu mereka berkata bahwa mereka merasa lalai terhadap firman Allah untuk melayani gereja. Dan pada saat itulah mereka juga mengatakan dan meminta ke seluruh jemaat untuk memilih di antara mereka yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Lalu seluruh jemaat pun memilih 7 orang yang menurut mereka baik dan penuh roh dan hikmat. Jadi di antara orang itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Timon, Nikanor, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dan pada saat itu juga mereka dihadapkan ke rasul-rasul, lalu rasul-rasul berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Dan pada saat itulah firman Tuhan semakin tersebar, dan jumlah murid pada saat itu juga semakin bertambah banyak. Bahkan ada sejumlah besar imam yang menyerahkan diri mereka dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah mendengar bahwa 7 orang tadi sudah ditetapkan oleh ke-12 rasul untuk dipilih dan melayani orang miskin. Semoga kita bisa menjadi salah satu di antara ke-7 orang itu untuk melayani orang miskin. Dan orang miskin di sini bukan dilihat dari harta ataupun materi, tetapi miskin di sini dilihat dari miskin akan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengabaikan doa harian, terutama pada hari Minggu. Saya ingin menegaskan bahwa hari Minggu adalah hari Sabat bagi orang Yahudi, yang artinya hari beristirahat atau hari berhenti kerja. Dan hari Minggu merupakan hari untuk merayakan kebangkitan Sang Kristus atau mengenang kembali kebangkitan Sang Juru Selamat dunia melalui perayaan ibadah sabda dan perayaan Ekaristi. Tetapi apa dalam kehidupan sehari-harinya kita, pada hari Minggu kita malah lebih memilih untuk healing, pesiar, jalan-jalan, dan mengabaikan doa. Dan disitulah kita yang ingin menjadi salah satu di antara ke-7 orang itu harus bisa memberikan contoh yang baik dan membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dan makna yang paling terinti untuk kita adalah kita sebagai umat Kristiani harus saling mengasihi
Dan yang paling penting adalah saling melayani satu sama lain. Sekian dan terima kasih.